Dialog. Dialog, Iya, dialog. dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dok agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Anda sering tidak tahan jongkok atau berdiri yang terlalu lama? Coba periksa dan lihat dulu pada bagian kaki Anda. Tuh, coba periksa dulu deh. Bisa jadi itu adalah varises. Seperti gambar yang itu. Ada pembuluh darah yang menonjol dan berkelok-kelok. Bahkan pembuluh darahnya bisa berwarna kebiruan. Apa itu varises? Bingung ya? Tenang, saya jelaskan. Jadi, varises adalah pelebaran pembuluh darah vena dekat dengan permukaan kulit. Biasanya terjadi pada tungkai dan daerah pergelangan kaki. Nah, ini adalah sistem dari pembuluh darah di dalam tubuh kita. Ada dua jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah arteri adalah yang berwarna merah ini, dan pembuluh darah vena adalah yang berwarna biru ini. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk mengangkut oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan dari pompa jantung. Nah, ketika sudah sampai di jaringan tubuh, maka oksigen akan diserap ke sel-sel tubuh dan digunakan untuk metabolisme. Kemudian setelah mekanisme metabolisme, maka hasil buangannya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah vena melalui pembuluh darah kapiler. Jadi, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi di dalam kapiler atau pembuluh darah kapiler. Nah, pada pembuluh darah yang berwarna biru ini, fungsinya adalah untuk mengangkut karbon dioksida. Kita bisa lihat bahwa pembuluh darah vena itu mengalirkan karbon dioksida kembali menuju jantung, kemudian diangkut menuju paru-paru untuk bertukar dengan oksigen kembali, lalu dipompa oleh jantung kembali. Nah, bagaimana bisa darah dari vena ini bisa ke atas, kembali ke jantung, sehingga darahnya itu bisa melawan gravitasi. Nah, jadi pembuluh darah vena ini dia mengangkut darah menuju jantung dengan cara melawan gravitasi, dengan cara melakukan pompa darah. Nah, pompanya ini dibantu dengan otot-otot yang ada di sekitar dari pembuluh darah venanya. Selain itu, pembuluh darah vena juga memiliki katup-katup yang berfungsi untuk mencegah aliran balik dari darah ke bawah, sehingga katup ini sebagai pembatas supaya darahnya tidak turun ke bawah. Nah, pada penderita varises itu terjadi karena tekanan darah di dalam pembuluh darah vena ini yang terlalu kuat, sehingga menyebabkan dinding dari pembuluh darah venanya akan berdilatasi atau melebar. Dinding pembuluh darah yang berdilatasi dan melebar ini akan mempengaruhi katup pembuluh darah vena juga, sehingga katupnya nanti akan rusak. Sehingga pada varises akan tampak pembuluh darah yang berkelok-kelok, kemudian adanya dilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah vena, dan juga ada bendungan dari pembuluh darah. Apa penyebab terjadinya varises? Jadi, penyebab terjadinya varises itu yang pertama bisa karena keturunan. Kemudian berdiri yang terlalu lama akan menyebabkan peningkatan tekanan dari hidrostatis. Kemudian kurang aktivitas dan obesitas. Ibu hamil, pada ibu hamil ini terjadi peningkatan hormon yang akan menyebabkan ketidakstabilan dari dinding pembuluh darah, sehingga dinding pembuluh darah mudah terjadi dilatasi.
Kemudian memakai sepatu dan sandal hak yang tinggi, dan juga memakai celana yang ketat. Celana yang berbahan kain tebal itu dapat menghambat dari aliran darah ke jantung. Apa saja tanda dan gejala dari varises? Yang pertama adalah pembuluh darah vena menonjol keluar, biasanya tampak kebiruan. Rasa tidak enak dan nyeri di daerah kaki. Kaki mudah terasa lelah dan terasa berat. Sering merasa kram dan terdapat sensasi terbakar pada kaki. Pada kasus varises yang ringan, biasanya tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Pada kasus varises yang lebih berat, sehingga mengganggu aktivitas Anda, maka sebaiknya konsultasi dengan dokter. Lalu, bagaimanakah terapi pada penderita varises? Yang pertama, bisa menggunakan stocking untuk mengkompresi pada daerah kaki Anda. Kemudian menggunakan skleroterapi, yaitu dengan diberikan obat-obatan yang berfungsi untuk menghancurkan dinding pembuluh darah, diinjeksikan atau disuntikkan di dalam vena. Bisa menggunakan laser, yaitu dengan memasukkan alat ke dalam pembuluh darah. Kemudian alatnya tersebut menghancurkan dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya menjadi sempit. Kemudian bisa menggunakan radiofrekuensi ablasi dengan cara kita memasukkan kateter, kemudian kateter tersebut menghangatkan dinding pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darahnya akan rusak dan akan mengecil. Bagaimana cara mencegah terjadinya varises? Yang pertama, hindari berdiri yang terlalu lama. Hindari pemakaian sandal dan sepatu high heels. Kemudian hindari duduk dengan menyilangkan kaki. Jaga berat badan ideal Anda. Kemudian tinggikan tungkai saat istirahat. Kemudian hindari pakaian yang terlalu tebal dan ketat. Hindari makanan yang terlalu asin dan olahraga ringan secara rutin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.